Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purnamatina, Hukum Ekonomi Syariah S4A, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado. Saat ini saya akan menyampaikan apa saja yang terkait dalam badan usaha dengan status badan hukum. Yang pertama, perseroan terbatas atau NAMLOS Venoscap. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, 1 tentang PT. PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. PT merupakan badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan memiliki kekayaan sendiri dalam menjalankan perseroan. Dalam WVK diatur dalam pasal 37, The NAMLOS Venoscap is person. Unsur-unsur PT memenuhi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Yang pertama, PT harus memenuhi unsur-unsur sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Yang kedua, PT didirikan atas dasar perjanjian. Yang ketiga, PT harus melakukan kegiatan usaha. Yang keempat, PT memiliki modal yang terbagi atas saham-saham. Yang kelima, PT harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat material dan tahapan pendirian PT. Syarat material, perjanjian 2 orang atau lebih, akta autentik, modal dasar perseroan, pengambilan saham ketika perseroan didirikan. Tahapan, yang pertama, pengajuan nama PT, penyepakatan akta pendirian minimal 2 orang, pengesahan pembuatan akta oleh pejabat berwenang. 2. Akta pendirian PT meliputi anggaran dasar perseroan, pembuatan dokumen pendukung pendirian PT. Yang ketiga, pengajuan atau pendaftaran permohonan pendirian PT meliputi pengajuan anggaran dasar, daftar nama PT, pendaftaran dokumen. Yang keempat, pemeriksaan dan pengesahan pendirian PT. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang organ-organ dalam perseroan terbatas. Dalam Undang-Undang PT dengan tegas disebutkan organ perseroan terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah rapat umum pemegang saham atau RUPS, yang kedua direksi, dan yang ketiga itu komisaris. RUPS yaitu organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris. Hal ini dipertegas dalam pasal 63, yaitu RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini atau anggaran dasar, serta RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi atau komisaris. Dari ketentuan ini dapat diketahui RUPS sebagai organ tertinggi dari PT mempunyai wewenang yang cukup luas. Namun bukan berarti RUPS dalam menjalankan wewenangnya bertindak tanpa batas. Dalam arti RUPS dalam menjalankan tugas harus tunduk kepada Undang-Undang Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Melihat dari kedudukan RUPS sebagai organ tertinggi dalam PT, RUPS mempunyai beberapa kewenangan eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada direksi dan komisaris. Ada beberapa contoh wewenang dalam RUPS, yaitu yang pertama penetapan perubahan anggaran dasar, yang kedua penetapan penggunaan modal, yang ketiga memeriksa, menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan, yang keempat penetapan penggunaan laba, dan yang kelima pengangkatan dan pemberhentian direksi dari komisaris. Yang keenam, penetapan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. Yang ketujuh, penetapan pembubaran perseroan terbatas. Baiklah,
kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu direksi. Direksi yaitu satu organ yang cukup penting dalam PT adalah direksi, karena direksi inilah yang mengendalikan perusahaan dalam kegiatan sehari-hari. Ada beberapa prinsip yang dikenal dalam pengelolaan suatu perusahaan dalam literatur, yaitu yang pertama, prinsip kolegial. Menurut prinsip ini, kedudukan para direktur sama tingginya sehingga tidak ada yang menjadi presiden direktur. Perbedaannya hanya terletak tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Dan prinsip yang kedua yaitu prinsip direktorial. Menurut prinsip ini, seorang direktur menjadi presiden direktur atau direktur utama, sedangkan direktur lainnya berada di bawahnya dan bertanggung jawab kepadanya, sedangkan presiden direktur bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Tugas dan tanggung jawab direksi yaitu menjalankan pengurusan perseroan, meski perseroan itu dijalankan oleh direksi sesuai dengan kebijakannya sendiri, namun harus tetap dalam batas-batas yang ditentukan undang-undang dan anggaran dasarnya. Dalam menjalankan pengurusan perseroan, direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada karyawan perseroan atau kepada orang lain untuk melakukan perbuatan hukum tertentu atas nama perseroan. Selanjutnya kita masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu komisaris. Nah, pada dasarnya komisaris memiliki pada dasarnya perseroan memiliki komisaris yang wewenang dan kewajibannya ditetapkan dalam anggaran dasar. Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, perseroan yang menertibkan surat penguatan utang atau surat pengakuan utang, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 komisaris. Nah, komisaris diangkat oleh RUPS, dan untuk pertama kalinya pengangkatan komisaris dicantumkan dengan mencantumkan susunan dan nama komisaris dalam akta pendirian. Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Hal ini diatur dalam anggaran dasar yang mengatur mengenai tata cara pencalonan. Dalam pengangkatan dan pemberhentian komisaris tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan. Pada hakikatnya, yang dapat diangkat menjadi komisaris adalah orang perorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau menjadi anggota komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan. Dalam hal ini, komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi. Komisaris berwenang memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti, dan berhak mencocokkan keadaan keuangan. Nah, selanjutnya komisaris berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan direksi, dan komisaris berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota direksi apabila anggota direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau perundang-undangan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Raja Kolii dari kelas S4A, mata kuliah Hukum Dagang. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang penggolongan PT berdasarkan kriteria. 1. Berdasarkan jumlah dari pemegang saham. PT dapat dibagi: A. Perusahaan tertutup, PT yang belum pernah menawarkan saham-saham yang dimiliki kepada publik melalui penawaran umum selain jumlah pemegang saham. B. Perusahaan terbuka,
PT yang telah melakukan penawaran umum saham-saham yang dimiliki atau telah memenuhi syarat dan telah memproses dirinya menjadi perusahaan publik sehingga perdagangan saham dapat dilakukan di bursa efek. Berdasarkan ikut sertanya pemerintah, PT dapat dibagi menjadi A. Perusahaan swasta atau perseroan yang saham-sahamnya dimiliki oleh pihak swasta tanpa ada yang dimiliki pemerintah. B. BUMN, perseroan yang saham-sahamnya dimiliki oleh pihak pemerintah. C. BUMD, perseroan yang saham-sahamnya dimiliki pemerintah daerah. Sekian dari saya, terima kasih.